Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opi Andriani MPD dengan NIDN 1001 019304 dan NUPTK 0433771672230612. Saya adalah dosen pada program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Muara Bumi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Psikologi Pendidikan, kode mata kuliah 22 PGD 207. Bobot SKS 2 SKS, mata kuliah ini muncul pada semester 2. Adapun deskripsi mata kuliah yaitu mata kuliah Psikologi Pendidikan membahas tentang konsep, prinsip, dan teori psikologi yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan proses pendidikan, khususnya pada jenjang sekolah dasar. Secara rinci, materi yang akan dibahas dalam mata kuliah ini meliputi konsep psikologi pendidikan dan peran pendidik, pertumbuhan dan perkembangan serta hubungannya dengan proses pembelajaran, tahap dan tugas-tugas perkembangan, serta implementasinya dalam proses pembelajaran, peranan intelijensi, bakat, minat, dan kreativitas dalam proses pembelajaran, pemrosesan informasi dalam belajar, teori belajar, motivasi, kejenuhan dan transfer dalam belajar, serta perbedaan individu dalam belajar. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep psikologi pendidikan dan peran pendidik. Dua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan serta hubungannya dengan proses pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tahap-tahap dan tugas-tugas perkembangan dan implementasinya dalam pembelajaran. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan intelijensi dalam pembelajaran. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan bakat, minat, dan kreativitas serta peranannya dalam belajar. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemrosesan informasi dalam belajar. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan teori belajar behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan teori kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan teori belajar sosial dan humanistik dan penerapannya dalam pembelajaran. 10, mahasiswa mampu menjelaskan motivasi dalam belajar. 11, mahasiswa mampu menjelaskan kejenuhan dan transfer dalam belajar. Yang ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan individu dalam belajar. Adapun materi perkuliahan yang akan diselesaikan oleh mahasiswa selama satu semester yaitu yang pertama, konsep psikologi pendidikan dan peran pendidik. Yang kedua, konsep pertumbuhan dan perkembangan dan hubungannya dengan proses pembelajaran. Yang ketiga, tahap-tahap dan tugas perkembangan dan implementasinya dalam proses belajar. Yang keempat, intelijensi dan peranannya dalam belajar. Yang kelima, bakat, minat, dan kreativitas serta peranannya dalam pembelajaran. Yang keenam, konsep pemrosesan informasi dalam belajar. Yang ketujuh, teori belajar behavioristik. 8, teori belajar kognitif. 9, teori belajar sosial dan humanistik. 10, motivasi dalam belajar. 11, kejenuhan dan transfer dalam belajar. 12, perbedaan individu dalam belajar. Adapun metode perkuliahan yang digunakan selama satu semester yaitu ada 4, ceramah interaktif. Yang kedua, studi kasus. 3, penugasan. Dan keempat, contextual learning. Selanjutnya, media pembelajaran yaitu ada 2. Yang pertama ada diktat dan yang kedua ada PowerPoint yang diberikan atau dipresentasikan pada proses pembelajaran. Selanjutnya, evaluasi perkuliahan ada 3 komponen. Yang pertama, proses perkuliahan yang terdiri dari kehadiran 10%, kemudian tugas 30%, yang merupakan ada tugas kelompok 10% dan tugas individu 20%. Selanjutnya, ujian tengah semester 25%,
Ujian akhir semester 35%. Pada mata kuliah ini akan diakumulasikan nilai akhirnya itu dalam bentuk huruf dengan rentang nilai A rentang 80 sampai 100, B rentang 70 sampai 79, C rentang 60 sampai 69, D rentang 50 sampai 59, E 0 sampai 49. Mahasiswa yang memperoleh nilai D wajib mengulang pada mata kuliah yang sama. Berikut video pembelajaran secara langsung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, hari ini kita berjumpa kembali di kelas Psikologi Pendidikan. Pertemuan yang ke-10, materi yang ke-8. Ya. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan kita, mari secara bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, terima kasih. Nah, siapa yang tidak hadir di hari ini? Ketua? Yang tidak hadir hari ini Elsa sama Sudikon, Bu. Oke, Elsa sama Sidikon. Keterangannya di mana bisa dilihat? Tidak ada keterangan, Bu. Tidak ada keterangan, oke. Oke, cuma 2 orang ya. Baik, materi kita hari ini tentang teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran, ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kira-kira ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Oke, teori belajar behavioristik. Apa itu teori belajar behavioristik? Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang meyakini bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku. Perubahan tersebut terjadi karena adanya interaksi antara stimulus dan respon. Oke, teori yang mana? Belajar meyakini proses Perubahan tingkah laku. Teori yang fokusnya kepada perubahan tingkah laku yang mengandalkan stimulus dan respon. Untuk menguatkan perilaku itu, maka dia menggunakan penguatan dan juga punishment, hukuman, ya. Nah, 2 itu. Nah, sekarang ya kita akan masuk ke pembelajaran kita. Untuk sebelum itu kita coba lihat dulu capaian pembelajaran kita untuk hari ini, ya. Setelah mengikuti pembelajaran, maka diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan pengertian belajar menurut teori belajar kognitif. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip belajar menurut teori kognitif. Setelah itu yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Adapun capaian ini memiliki tujuan, ya. Yang pertama, mendeskripsikan hakikat belajar menurut teori belajar kognitif. Kemudian yang kedua, menjelaskan prinsip-prinsip utama teori belajar kognitif. Setelah itu yang ketiga, memberikan contoh penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran di sekolah dasar. Oke ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita yang sesungguhnya, ya, ke pembahasan kita, coba saudara jawab dulu. Mengapa 2 siswa yang membaca buku yang sama bisa memiliki tingkat pemahaman yang berbeda? Oke, coba. Karena kemampuan kognitif setiap peserta didik itu berbeda-beda. Oke, benar ya.
benar menurut Muhammad Yova bahwasannya setiap individu itu mereka memiliki tingkat kognitif yang berbeda-beda sehingga nanti pada saat pengolahan informasi, menyimpan, ya, kemudian menggunakan informasi itu kembali juga akan berbeda-beda. Bisa paham ya? Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang pengertian belajar menurut teori belajar kognitif. Yang kedua nanti kita juga akan bahas tentang prinsip-prinsip belajar menurut teori kognitif. Setelah itu yang ketiga bagaimana penerapannya di sekolah dasar, ya. Oke, ini pengertian belajarnya, ya, tentang teori belajar menurut teori kognitif. Teori ini merupakan bentuk protes, ya, terhadap teori behavior, ya, di mana kalau menurut teorinya behavior itu belajar itu mengandalkan stimulus dan respon, sementara kata teori kognitif ini belajar itu tidak hanya mengandalkan stimulus dan respon, ya, tetapi belajar itu merupakan proses mental yang aktif dalam memperoleh, mengolah, menyimpan, dan juga menggunakan informasi itu. Nah, dikatakan belajar itu merupakan belajar kognitif, ya, mengandalkan kognitif apabila terdapat 5 unsur di dalam proses pembelajaran. 5 unsur atau salah satunya, ya, seperti berpikir, memahami, setelah itu menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang lama, bisa memecahkan masalah, membangun pengetahuan yang baru. Nah, apabila unsur-unsur ini terdapat di dalam proses pembelajaran, berarti gurunya sudah menggunakan teori kognitif, ya. Berarti nantinya dengan penerapan teori ini berarti dia sudah terdapat yang namanya mental, ya, di dalamnya, ya, ada proses mental di dalamnya. Sementara kalau untuk teori behavior dia itu lebih kepada mengukur sebuah perilaku. Nampak perilakunya, berarti ada perubahannya itu. Kalau sementara yang kognitif tidak demikian, tetapi lebih kepada mentalnya, ya. Oke, selanjutnya ini ada beberapa ahli yang sudah Ibu rangkum mengenai teori kognitif. Pendapatnya itu ada menurut Piaget, ya. Coba lihat ke depan. Kalau menurut Piaget, kecerdasan anak itu berkembang melalui proses biologis dan interaktif dengan lingkungan, melalui proses penyesuaian struktur kognitif dengan mekanisme seperti adanya asimilasi, di mana asimilasi itu merupakan informasi baru dimasukkan ke dalam pengetahuan yang sudah dimiliki. Contoh nih, ya, seorang siswa dia taunya ayam, ya, dia taunya ayam. Ayam itu memiliki 2 kaki berbulu, ya. Ketika dia melihat bebek, dia mengira bahwasanya bebek itu ayam, ya. Oh, bebek ini ayam juga, ini ayam juga, gitu, ya. Nah, itu namanya dia menimpa pengetahuan yang sudah dia miliki dengan pemahaman yang baru, gitu. Ketika dia melihat bebek, ini ayam juga, katanya seperti itu. Nah, setelah itu terjadinya akomodasi, ya. Akomodasi itu adalah struktur pengetahuan lama diubah agar sesuai dengan informasi yang baru. Informasi yang baru itu yang mana? Yang bebek, ya. Oke, ya. Yang bebek itu informasi yang baru yang didapatkan oleh siswanya. Nah, ketika dia mendapatkan informasi itu, gurunya menjelaskan bahwasannya ayam dan bebek itu adalah
dua jenis hewan yang berbeda, ya. Nah, ketika terjadinya akomodasi itu setelah dijelaskan, maka datanglah ekuilibrasi, ya. Nah, langsung ke ekuilibrasi, yang mana ekuilibrasi itu merupakan proses mencapai keseimbangan antara pengetahuan yang lama dengan pengetahuan yang baru. Sehingga ketika gurunya sudah menjelaskan, siswanya jadi berpikir, ya, emang karakteristik ayam itu seperti apa sih? Oh, dia cari tahu, ya. Setelah itu dia cari tahu pula tentang bebek. Oh iya, nanti dia akan menemukan sebuah perbedaan. Oh ya, ternyata berbeda, kan seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ini pendapatnya Jerome Bruner, ya. Belajar merupakan proses aktif untuk menemukan konsep. Nah, untuknya teorinya si Bruner ini biasa dikenal dengan teori apa? Discovery learning. Nah, discovery learning ini masih hidup sampai sekarang, ya. Modelnya masih dipakai. Kemudian, apa itu teori discovery learning? Semakin aktif siswa menemukan sendiri pengetahuan, maka semakin lama pengetahuan tersebut diingatnya. Nah, ya. Artinya nanti siswanya itu mencari tahu sendiri apa yang ingin dia cari, ya. Nah, semakin dia mencari tahu sendiri, maka banyak sekali pengalaman yang akan dia lewatin, sehingga itu akan melekat di kognitifnya. Oke? Selanjutnya David Eusebel, dia bilang bahwasanya belajar akan lebih bermakna apabila informasi yang dikaitkan itu informasi yang baru dikaitkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki, ya. Dimana kalau misalnya dalam penerapannya itu, contoh, di dalam proses pembelajaran saudara mengenalkan sebuah pecahan. Nah, untuk pecahan itu saudara harus pastikan dulu, kalau mau contohkan sebuah pizza, saudara harus pastikan dulu beberapa siswa saudara di dalam itu sudah pernah lihat pizza, sudah pernah memotong pizza, sudah pernah melihat bagaimana cara memotongnya. Itu adalah sebuah pengalaman, ya. Sesuatu yang lama itu bisa dibawakan ke sesuatu yang baru. Contoh, ya, kalau kita belajar pecahan, maka kita akan coba bertanya pada siswanya, pernah potong pizza enggak, gitu ya. Nah, jadi siswanya jadi ingat itu, ya. Oh, bagaimana ya dulu memotong pizza, bagaimana cara membagi pizza. Nah, gitu ya. Nah, artinya apa? Apa yang saudara jelaskan hari ini itu tidak akan sia-sia, bakalan nyambung dia, ya, materi yang diajarkan dengan contoh yang diberikan. Nah, selanjutnya ini adalah prinsip-prinsip belajar menurut teori kognitif. Dirangkum ada 8, ya. Yang pertama, belajar adalah proses yang aktif. Artinya di dalam proses pembelajaran itu diharapkan siswa itu tidak pasif, tetapi di dalam proses pembelajaran diharapkan siswa itu mengamati, ya, bisa memaknai, ya, bisa mencobakan, kemudian menyimpulkan sebuah pemahaman yang baru. Artinya di sini, ya, di yang poin pertama itu diharapkan guru itu sebagai fasilitator, ya. Nah, jadi tidak pakai ceramah begitu saja pada saat penjelasan materi. Jadi mengupayakan siswanya untuk aktif di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa. Nah, ini artinya pengetahuan itu tidak diberikan secara keseluruhan kepada siswa, tetapi di situ guru bertugas, ya, untuk menjembatani pengetahuan itu. Jadi di dalam proses pembelajaran guru menyediakan seperti media, gitu ya, atau fasilitas lainnya untuk mencapai proses atau tujuan pembelajaran. Jadi nggak hanya mengandalkan ceramah saja, tetapi gunakanlah media supaya guru dimudahkan dalam mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiga,
belajar dipengaruhi oleh struktur kognitif. Nah, inilah yang kita maksud tadi itu yang di Ausubel, bahwasanya pengalaman lama itu sangat berarti di dalam proses pembelajaran, sehingga nanti ketika proses pembelajaran berlangsung memang harus saudara perhatikan ya, contoh-contoh yang mau saudara terapkan, jangan sampai itu tidak sesuai dengan apa yang pernah dia punya, pengalaman yang pernah dia punya gitu ya. Usahakan pernah dia miliki. Contoh tadi itu, pernah nggak potong pizza gitu ya. Nah, itu terkait dengan pecahan sebenarnya. Nah, setelah itu belajar harus bermakna ya. Nah, jadi di dalam proses pembelajaran kita mengusahakan siswa ini mendapatkan sebuah informasi, kemudian kalau bisa dia bisa mengaitkan informasi itu dengan materi yang lama ya. Contoh tadi itu kayak pizza itu ya, itu adalah sesuatu yang bermakna. Nah, setelah itu pemecahan masalah menjadi bagian yang penting. Di dalam proses pembelajaran kita banyak sekali bisa menggunakan pendekatan model ya. Dalam proses pembelajaran itu ketika suatu materi mungkin ya, saudara bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengamati ya. Setelah itu bisa mencobakan atau bisa menganalisis terlebih dahulu gitu ya, atau bisa memberikan kesempatan siswa untuk menyimpulkan sebuah pembelajaran. Nah, artinya nanti kasihlah sebuah case gitu ya, kasus kepada siswanya, coba ajak mereka untuk memikirkan kasus tersebut dengan cara mengamatinya, kemudian bisa menganalisis, kemudian bisa melahirkan sebuah solusi untuk masalah yang kita berikan. Ya, selanjutnya motivasi intrinsik lebih penting, ya. Nah, jadi upayakan ketika motivasi siswa itu diharapkan siswa yang memiliki keinginan belajar yang sangat kuat. Jadi keinginan tahunya itu lebih tinggi dibandingkan harus ekspor dulu dari luar. Ya, motivasi dari luar itu tidak terlalu dibutuhkan di teori kognitif. Ya, selanjutnya perkembangan kognitif harus diperhatikan. Oke ya. Nah, ini kita ketika memberikan sebuah contoh atau apa, usahakan siswanya itu memang memiliki tingkat keinginan tahuan yang tinggi. Jadi perhatikan setiap mau menggunakan media ataupun mau menggunakan sebuah metode, perhatikan kognitif siswanya supaya sesuai. Selanjutnya, refleksi pembelajaran. Nah, ini biasanya digunakan guru pada akhir sesi pembelajaran untuk melihat tingkat pemahaman siswa setelah diberikannya sebuah materi. Oke? Nah, selanjutnya ini adalah contoh pembelajaran implementasi atau penerapan teori kognitif ini di sekolah dasar. Contoh nih, materi pecahan, saudara bisa menggunakan pizza atau potongan kue. Ya tadi ya, alternatifnya itu bisa banyak sekali. Pokoknya urusan potong memotong, ya. Pokoknya pecahan. Nah, kemudian bangun ruang bisa menggunakan balok yang nyata. Kemudian IPA bisa melakukan praktikum sederhana. Setelah itu IPS itu bisa menggunakan studi case atau langsung ke lapangan atau bisa langsung ke pasar, contohnya gitu ya. Setelah itu bisa untuk yang bahasa Indonesianya membuat peta konsep bacaan. Atau bisa juga saudara menggunakan nanti boneka tangan untuk bahasa Indonesia, itu contohnya, oke? Selanjutnya ini ada kasus, ya. Ibu minta saudara untuk menyelesaikan kasus ini 2 menit secara berpasangan. Silakan jawab dan baca terlebih dahulu. Seorang guru kelas 4 hanya menjelaskan materi tentang siklus air menggunakan metode ceramah selama 25 menit. Nah, setelah evaluasi, sebagian besar siswa tidak mampu menjelaskan proses terjadinya hujan. Sekarang silakan kerjakan, soalnya ada 3. Ya. Ibu beri kesempatan pada saudara 2 menit untuk mencari jawaban.
secara berpasang-pasangan ya. Oke, sudah selesai? Oke, untuk pertanyaan yang pertama, mengapa pembelajaran tersebut kurang sesuai dengan teori belajar kognitif? Siapa? Amanda. Oke, Amanda coba jawab. Pembelajaran kurang sesuai dengan teori belajar kognitif karena guru hanya menggunakan metode ceramah sehingga siswa kurang aktif membangun pemahaman. Oke, ya, benar ya. Nah, selama 25 menit hanya menjelaskan siklus air tanpa alat peraga, tanpa gambar, itu juga cukup membosankan dan tidak ada jembatan antara informasi atau pemrosesan informasi siswa untuk mendapatkan informasi yang seutuhnya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, prinsip teori belajar kognitif apa yang belum diterapkan oleh guru? Oke, Aditya. Prinsip belajar secara aktif, Bu, karena tidak sesuai dengan guru yang fasilitator. Oke, benar ya? Seharusnya pembelajaran ini menggunakan pembelajaran yang sifatnya aktif. Nah, ini gurunya ceramah selama 25 menit itu sehingga siswanya jadi pasif. Setelah itu pertanyaan yang ketiga, bagaimana sebaiknya guru memperbaiki pembelajaran agar siswa lebih memahami konsep siklus air? Siapa yang bisa jawab? Ada? Oke. Menggunakan media, Bu, seperti belajar di laboratorium IPA. Oke, benar ya. Nah, guru bisa menggunakan media atau belajar di lab IPA atau lab terpadu di sekolah ya kalau disediakan ya. Oke, benar. Tepuk tangan dulu untuk teman kita yang sudah aktif hari ini. Oke, jadi apa itu teori belajar kognitif? Oh, banyak sekali suaranya. Siapa satu orang? Siapa? Aditya. Teori kognitif itu merupakan teori belajar yang mengedepankan keaktifan siswa dalam membangun proses mentalnya. Oke, benar ya. Nah, sekarang kita dapat menyimpulkan bahwasanya untuk hari ini belajar menurut teori kognitif itu merupakan proses mental aktif dalam membangun pengetahuan. Yang kedua, pembelajaran yang efektif terjadi ketika siswa menghubungkan pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang dia miliki. Yang ketiga, prinsip utama teori kognitif meliputi belajar aktif, kemudian pembelajaran bermakna, konstruksi pengetahuan, pemecahan masalah, motivasi intrinsik, dan juga kesesuaian antara tahap perkembangan peserta didik. Setelah itu di dalam proses pembelajaran di sekolah dasar, guru berperan sebagai fasilitator. Oke, bisa dipahami materi hari ini? Oke, baiklah. Ini ada tugas untuk saudara kerjakan di rumah. Silakan dikumpulkan minggu depan. Ada pertanyaan? Oke ya. Jika tidak ada pertanyaan, bisa kita tutup? Oke. Mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.